Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zatina Zalfa dengan NIM 202500800214 dari kelas MN25H. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Baik, yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea atau gagasan atau cita-cita dan logos yaitu ilmu. Nah, ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi pedoman suatu bangsa. Dan ideologi berfungsi sebagai dasar dalam mencapai tujuan masyarakat dan negara. Secara sederhana, ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang dijadikan pedoman oleh suatu bangsa. Kata ideologi berasal dari idea yang berarti gagasan atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau pemikiran dasar. Nah, bagi suatu negara, ideologi menjadi arah dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bersama. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep dasar ideologi. Yang pertama, etimologi berasal dari kata idea atau gagasan dan logos atau ilmu. Berarti ilmu tentang gagasan atau pemikiran dasar. Yang kedua, fungsi kognitif menjadi landasan berpikir masyarakat dan membantu memahami berbagai peristiwa sosial dan politik. Dan yang ketiga yaitu orientasi dasar, memberikan arah, tujuan, dan pedoman hidup dan menjadi dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, konsep dasar ini, ideologi ini tuh dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, secara etimologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu, sehingga ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan dasar. Nah, yang kedua, ideologi memiliki fungsi kognitif, yaitu membantu masyarakat memahami dan menafsirkan berbagai peristiwa sosial maupun politik. Dan yang ketiga yaitu ideologi berfungsi sebagai orientasi dasar yang memberikan arah, tujuan, serta pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam ideologi. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu menekankan perubahan masyarakat melalui perjuangan kelas dan perkembangan sejarah. Untuk yang kedua, liberalisme, yaitu mengutamakan kebebasan serta hak individu. Dan yang ketiga yaitu sosialisme, yaitu berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme, memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi dan kepemilikan modal. Nah, di dunia ini tuh terdapat berbagai macam ideologi yang memiliki pandangan berbeda. Marxisme-Leninisme menekankan perubahan masyarakat berdasarkan perkembangan sejarah dan perjuangan kelas. Liberalisme lebih mengutamakan kebebasan serta hak-hak individu. Sosialisme berfokus pada pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sementara itu, kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan memiliki modal guna memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya yaitu karakter ideologi terbuka. Yang pertama, bersifat dinamis dan reformatif, mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan tetap mempertahankan nilai dasar Pancasila. Contohnya, penyesuaian kebijakan negara terhadap perkembangan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, berasal dari nilai-nilai masyarakat, bersumber dari budaya dan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak dipaksakan oleh kelompok atau golongan tertentu. Contohnya yaitu nilai gotong royong dan musyawarah yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Baik, untuk selanjutnya yaitu 3 dimensi utama Pancasila. Yang pertama, idealitas, yaitu berisi cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedua, realitas,
yaitu nilainya hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Dan untuk yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Untuk selanjutnya yaitu sumber historis. Yang pertama yaitu ada masa Soekarno, Pancasila sebagai pemersatu bangsa melalui konsep Naskom. Yang kedua, masa Soeharto, yaitu Pancasila dijadikan asas tunggal organisasi politik dan kemasyarakatan. Dan untuk yang ketiga yaitu masa Habibie dan Abdurrahman Wahid, yaitu terjadi perubahan penerapan Pancasila seiring berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir yaitu masa Megawati dan SBY, yaitu penguatan kembali berpendidikan Pancasila melalui kebijakan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Lambang sila yang pertama yaitu masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan beragama. Lambang sila yang kedua yaitu rantai, menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Lambang sila yang ketiga yaitu pohon beringin, memiliki rasa solidaritas, persatuan, dan cinta tanah air. Untuk lambang sila yang keempat yaitu kepala banteng, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan untuk lambang sila yang kelima yaitu padi dan kapas, membiasakan sikap tolong-menolong dan hidup sederhana. Untuk selanjutnya yaitu sumber politis. Sila yang pertama menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua menghargai dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Dan sila yang ketiga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Untuk sila yang keempat mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Dan sila yang kelima menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya. Untuk yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai penuntun warga negara menjadi pedoman moral dalam bersikap dan bertindak, mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai nilai Pancasila. Contohnya kasus penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan kurangnya penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu Pancasila sebagai penolak nilai yang bertentangan, menyaring paham dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, menjaga persatuan, toleransi, dan kemanusiaan. Nah, contohnya tuh kasus terorisme yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tantangan ideologi Pancasila. Yang pertama, individualisme, yaitu mengurangi semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang kedua, ekstremisme, yaitu mengancam persatuan dan toleransi. Yang ketiga yaitu disrupsi digital, yaitu penyebaran informasi negatif dan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai yang bersumber dari kepribadian bangsa serta mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan landasan historis, sosiologis, dan politis yang kuat, Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan, membentuk karakter bangsa, dan menghadapi berbagai tantangan di era modern. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila.